let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP dan ARP atau yang kita sebut ARP ya. Langsung saja kita ini. DHCP atau yang sering kita sebut itu Dynamic Host Configuration Protocol ya, adalah jaringan yang berfungsi untuk mengotomatiskan pengaturan konfigurasi jaringan pada perangkat seperti alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Jadi DHCP ini fungsinya itu untuk memberikan konfigurasi IP secara otomatis kepada perangkat atau sering kita sebut klien yang terhubung ke jaringan. Dengan menggunakan DHCP, administrator jaringan tidak perlu mengkonfigurasi setiap perangkat secara manual. Jadi DHCP itu memudahkan pengelolaan alamat IP dan mengurangi risiko konflik IP. Kemudian cara kerjanya itu bagaimana? Jadi cara kerjanya itu sering dijelaskan melalui 4 tahap utama, yaitu dikenal sebagai akronim DORA. Jadi DORA ini singkatan apa sih? Nah, DORA itu D-nya itu discover, O-nya itu over, R-nya request, dan A-nya ini acknowledge. Nah, yang keempat ini tuh apa sih? Nah, mari kita bahas. Jadi yang discover ini itu saat perangkat baru terhubung ke jaringan, perangkat tersebut mengirimkan pesan broadcast atau DHCP discover ya, disebutnya itu pesan broadcast untuk mencari server DHCP yang tersedia begitu. Kemudian over, jadi si over ini server DHCP yang menerima permintaan tersebut merespon dengan mengirimkan pesan DHCP over. Pesan ini berisi alamat IP yang bisa digunakan oleh klien. Jadi serta jaringan lain seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server begitu. Kemudian request ini setelah menerima penawaran, klien memilih salah satu tawaran yang dianggap paling sesuai dengan mengirimkan pesan DHCP request. Sebagai bentuk persetujuan untuk menggunakan alamat dan konfigurasi yang ditawarkan. Begitu. Dan acknowledge ini server DHCP, ketika server DHCP mengirimkan pesan DHCP acknowledge untuk mengkonfirmasi bahwa konfigurasi telah diberikan. Jadi setelah menerima pesan ini, klien akan mengisikan antarmuka jaringannya dengan informasi yang diterima begitu. Jadi setelah proses ini selesai, alamat IP diberikan bersifat sementara atau disebut list. Klien harus memperbarui list tersebut secara periodik atau mendapatkan konfigurasi baru saat list habis. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, dengan penerapan DHCP kita dapat memastikan setiap perangkat mendapatkan akses jaringan dengan konfigurasi yang benar, sehingga operasional jaringan berjalan lancar dan minim kesalahan konfigurasi. Seperti itu. Lanjut kita ke ARP. Nah, singkatan Address Resolution Protocol. Jadi ARP ini adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memetakan alamat IP ke alamat MAC pada jaringan lokal.
atau alamat IP ke alamat fisik, alamat logika ke alamat fisik. Jadi, ARP ini digunakan untuk menemukan alamat MAC address atau dari suatu perangkat berdasarkan IP address yang dimilikinya. Jadi ARP itu bekerja pada lapisan jaringan network layer dalam model OSI dan berfungsi sebagai penghubung antara alamat IP logis dan alamat MAC fisik dalam jaringan lokal gitu. Kemudian cara kerja ARP itu terbagi ada 3, yaitu ada request, reply, dan change ya. Nah, cara kerja itu gimana? Nah, ketika sebuah perangkat dalam jaringan ingin mengirimkan data ke perangkat lain, tetapi hanya mengetahui alat IP-nya, maka ARP akan bekerja memiliki langkah-langkah berikut. Yang pertama itu request. Jadi perangkat sumber mengirimkan pesan broadcast ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Jadi misalnya itu siapa yang memiliki IP ini beritahu MAC address-nya begitu. Jadi pesan ini dikirim dalam bentuk paket ARP request yang berisi alamat IP tujuan, tetapi MAC address-nya itu masih kosong gitu. Kemudian selanjutnya ini reply ya. Jadi reply ini perangkat yang memiliki IP address yang diminta akan merespons dengan ARP reply gitu, yaitu pesan unicast yang dikirim langsung ke perangkat pengirim. Jadi pesan ini tuh berisi MAC address yang sesuai dengan IP address tersebut. Dan ada change itu penyimpanan di ARP ya. Jadi setelah mendapatkan MAC address dari perangkat tujuan, perangkat sumber akan menyimpannya dalam tabel ARP change ya, agar tidak perlu mengirimkan ARP request lagi jika ingin berkomunikasi di kemudian hari. Jadi change ini akan diperbarui secara berkala untuk menghindari penggunaan data yang sudah tidak terpakai atau sudah usang ya, begitu. Jadi kesimpulannya, protokol ARP ini sangat penting dalam komunikasi jaringan, terutama dalam jaringan internet, karena tanpa ARP perangkat tidak akan bisa menentukan alamat fisik yang sesuai dengan alamat IP tujuan begitu. Baik, itu saja mungkin yang saya sampaikan hari ini. Apabila kurang lengkap penjelasannya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.